Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana Wahlidah, NIM T 2019-7104. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan ilmu fikih. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ilmu fikih yang diampuh oleh Bapak Abdul Rozak, SHI MPD. Langsung saja, sejarah dan perkembangan ilmu fikih itu terbagi menjadi 4. Yang pertama pada zaman Rasulullah, dan kedua pada zaman sahabat, dan ketiga pada zaman tabi'in, dan keempat pada zaman sekarang. Sebelum saya menjelaskan tentang sejarah dan perkembangannya, saya akan menjelaskan tentang pengertian fikih. Menurut Imam Syafi'i, fikih adalah ilmu atau pengetahuan mengenai hukum-hukum syariah yang berlandaskan kepada dalil-dalil yang terperinci. Yang pertama yaitu pada zaman Rasulullah, sejarah dan perkembangannya terbagi menjadi 2, yaitu pada fase Makkiyah dan pada fase Madaniyah. Pada fase Makkiyah ini, umat Islam keadaannya masih lemah, baik dari kuantitas maupun kapasitas, dan belum bisa membentuk pemerintah yang kuat. Sedangkan pada masa Madaniyah, Islam sudah kuat, jumlah umat Islam sudah banyak, bisa dikatakan sudah kuat saat itu, dan telah mempunyai tata pemerintahan sendiri, sehingga media dakwah berlangsung dengan aman dan damai. Pada zaman Rasulullah ini dimulai sejak Rasulullah diangkat menjadi Rasul dan berakhir dengan wafatnya Nabi. Sumber hukum pada zaman Rasulullah ada 2, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman umat Islam. Sedangkan Al-Sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik perkataan, perbuatan, dan ketentuan. Yang kedua, pada zaman sahabat, sejarah dan perkembangannya. Periode sahabat yaitu periode tafsir dan takmil, penjelasan dan penyempurnaan yang berlangsung selama 90 tahun, terhitung sejak wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 11 Hijriah sampai akhir abad pertama 101 Hijriah. Pada zaman sahabat ini berganti selama 4 periode, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, dan keempat Ali bin Abi Thalib. Dalam menetapkan suatu hukum yang tidak ada dalam nas secara bersamaan, yaitu pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, suatu hukum yang ditetapkan secara bersamaan tersebut disebut ijma' sahabat. Dan metode yang digunakan dengan semata pemahaman lafaz, yaitu memahami maksud yang terkandung dalam lahir lafaz, dan kedua dengan cara memahami alasan atau ilat yang terdapat dalam suatu kasus atau kejadian baru. Keputusan yang diperoleh pada zaman sahabat, yang pertama memerangi orang yang tidak mau membayar zakat, yang kedua pembagian harta rampasan, dan ketiga hukum diat karena pengampunan salah satu seorang wali, dan keempat yaitu pembagian zakat pada orang mu'allaf. Yang ketiga yaitu pada zaman tabi'in, sejarah dan perkembangannya. Pada masa ini ditandai dengan munculnya aliran-aliran politik yang mendorong terbentuknya aliran hukum Islam. Faktor yang mendorong perkembangan hukum Islam ada 2, yaitu perluasan wilayah dan perbedaan menggunakan akal pikiran atau ra'yu. Pada zaman tabi'in muncullah madhab-madhab. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya suatu madhab. Salah satunya yaitu perbedaan satu pemikiran dan pemahaman. Madhab-madhab tersebut terbagi menjadi 4, yaitu madhab Imam Hanafi,
kedua madhab Imam Maliki, ketiga madhab Imam Syafi'i, dan keempat madhab Imam Hanbali. Dari keempat imam tersebut memiliki cara ijtihad yang berbeda. Cara ijtihad Abu Hanifah menurut Ajad Sudrajadalah, yaitu yang pertama bahwa dilalah lafaz umum adalah qot'i seperti lafaz kos. Yang kedua bahwa pendapat sahabat yang tidak sejalan dengan pendapat umum adalah bersifat khusus. Yang ketiga bahwa banyaknya yang meriwayatkan tidak berarti lebih kuat. Yang keempat adanya penolakan terhadap mafhum atau makna tersirat syarat dan sifat. Kelima bahwa apabila perbuatan rawi menyalahi riwayatnya yang dijadikan dalil adalah perbuatannya, bukan riwayatnya. Yang keenam mendahulukan kias atas khobar ahad yang dipertentangkan. Yang ketujuh menggunakan istihsadan, meninggalkan kias apabila diperlukan. Sedangkan cara ijtihad madhab Imam Maliki yaitu pertama mengambil dari Al-Quran, kedua menggunakan zohir Al-Quran yaitu lafaz-lafaz yang umum atau sunnah Nabi. Ketiga yaitu menggunakan dalil Al-Quran yaitu mafhum al-muwafaqah. Yang keempat menggunakan mafhum Al-Quran yaitu mafhum mukhalafah. Yang kelima yaitu menggunakan tanbih Al-Quran yaitu memperhatikan ilat. Sedangkan cara ijtihad madhab Imam Syafi'i yaitu ashal yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua apabila tidak ada di dalamnya maka beliau melakukan kias terhadap keduanya. Yang ketiga apabila hadis telah mutasil dan sanadnya sahih, ia menolak hadis munqati kecuali yang diriwayatkan oleh Ibnu Al-Musayyab. Pokok al-asal tidak boleh dianalogikan kepada pokok. Bagi pokok tidak perlu dipertanyakan mengapa dan bagaimana. 5 wa kaifa, hanya dipertanyakan kepada cabang furu'. Sedangkan cara ijtihad Imam Hanbali melalui beberapa langkah-langkah, yaitu yang pertama al-nushus dari Al-Quran dan Sunnah apabila telah ada ketentuan dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, jikalau tidak didapatkan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka melalui fatwa sahabat dan memilih pendapat sahabat yang disepakati sahabat lainnya. Yang ketiga, apabila fatwa sahabat berbeda-beda, maka memilih salah satu pendapat yang lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, menggunakan hadis mursal dan do'if apabila tidak ada atsor qaul sahabat atau ijma yang menyalahinya. Yang kelima, apabila hadis mursal dan do'if sebagaimana diisyaratkan di atas tidak didapatkan, maka menganalogikakan kias apabila darurat. Yang keenam yaitu menggunakan sat al-dor'i yaitu melakukan tindakan yang preventif terhadap hal-hal yang negatif. Yang keempat, pada zaman sekarang di Indonesia banyak menggunakan madhab Syafi'i. Bahkan di negara Islam lainnya, penyebaran Islam pertama kali di Indonesia ialah dengan menggunakan madhab Syafi'i. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.